bercanda. Di sebuah desa, hiduplah sebuah keluarga yang memiliki sifat sombong dan pemalas. Karena kesombongannya, ia rela melakukan segala hal agar bisa menyombongkan dirinya tanpa memikirkan kondisi keluarga. Mas, ini loh, tetangga sebelah baru dibeliin suaminya tas bermerek loh. Itu juga loh Pak, temanku udah pada punya HP keluaran terbaru semua, sedangkan aku masih pakai HP butut. Iya, nanti Bapak usahakan, nak. Sumanto pun merenung, memikirkan bagaimana agar cepat mendapatkan uang untuk memenuhi keinginan anak dan istrinya, sehingga ia berpikir ingin memanfaatkan suatu kondisi untuk menghasilkan uang dengan cara memfitnah orang dan memerasnya. Bagaimana cara mendapatkan uang dengan cepat ya? Apa aku manfaatkan kondisi saya memfitnah orang yang sedang menambangkan sapinya di daerah kebunku? Esokan harinya, Sumanto pergi ke kebun untuk mencari orang yang sedang menambangkan sapi di area kebunnya. Oh, jadi sapi kamu yang merusak saya, iya? Mana ada, saya baru menambangkan sapi saya di sini dan tidak merusak kebunmu. Tapi cuma sapi kamu yang ditambah dari kebun saya. Pokoknya saya nggak mau tahu, kamu harus membayar denda karena kerusakan kebun saya. Jangan main hakim sendiri, jangan begitu. Ya terserah saya dong, emang saya peduli, ini kan kebun saya. Saat sedang mencari kayu bakar, Saroh mendengar perdebatan Sumanto dan Supri. Ia pun menghampirinya. Ada permasalahan apa ini? Kok ada di kebun? Ini bos, Manto memfitnah saya. Kalau sapi saya masuk ke kebun dia. Saya tidak memfitnahnya, karena memang benar sapi kamu masuk ke kebun saya. Ya sudah, mari kita selesaikan masalah ini secara berwajib saja. Saya tidak mau bersangkutan kepada pihak yang berwajib, langsung saja bayar dendanya. Ya sudah, jika kamu tidak ingin pihak yang berwajib, saya yang akan menghubunginya. Sudah, silakan. Beberapa menit kemudian, Sumanto, Supri, dan Saroh sampai di kantor polisi. Ada masalah apa Pak ini? Ini Bu, saya sedang mencari kayu bakar. Lalu saya mendengar perdebatan antara Sumanto dan Supri di kebun. Emangnya memperdebatkan apa? Ini Bu, saya ingin meminta pertanggungjawaban dari Supri karena sapinya masuk ke kebun saya dan merusak kebun saya. Apakah benar yang dibicarakan Pak Sumanto, Pak Supri? Tidak benar bu, saya cuma mengikat sapi saya dekat kebunnya bu. Memangnya sudah ada bukti yang jelas kalau sapinya Pak Supri yang telah masuk ke kebun Bapak? Ya kan sapinya diikat di dekat kebun saya. Siapa lagi dong kalau bukan sapinya? Saya nggak mau tahu, pokoknya Pak Supri harus membayar semuanya. Bisa seperti itu Bapak, soalnya kan belum ada bukti yang jelas. Butuh bukti apa lagi? Itu kebun saya sudah rusak, apa perlu kebun saya harus rata, tinggal tanah tanpa ada pohonnya lagi? Gak usah besar-besarin pak, lagian kebun bapak tidak terlalu rusak, hanya satu pohon kecil yang tumbang. Gimana kalau kita langsung ke kebunnya saja biar kita tahu siapa yang salah yang benar. Ya sudah, mari kita menuju ke lokasinya supaya tidak terjadi kesalahpahaman di sini. Gak usah repot-repot pakai segala ke kebun. Yang saya mau kamu membayar denda yang saya minta. Kamu memang benar, kamu nggak mungkin takut kalau diajak ke kebunmu. Ya udah oke.
Setelah perdebatan panjang, akhirnya mereka bertiga menuju ke kebun Sumanto. Tidak membutuhkan waktu yang lama, akhirnya mereka tiba di kebun itu. Lihat kan apa yang rusak dari kebun ini? Hanya satu pohon kecil yang tumbang. Bahkan pohon ini tidak mempunyai harga jika dijual. Ya, saya tidak peduli mau harganya murah ataupun mahal. Pokoknya kamu harus ganti rugi. Sudah, lagi pula ini hanya permasalahan kecil, jadi tidak perlu diperpanjang. Jadi saya anggap masalah ini selesai. Ya benar Pak, kita selesaikan saja masalah ini secara baik-baik. Jangan diperpanjang masalah ini. Ya, sudahlah, sudah. Setelah perdebatan panjang, Pak Supri dinyatakan tidak bersalah dan Sumanto tidak mendapatkan apa yang ia mau.